Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabia. Yang terhormat Bapak Wali Kota Ambon, yang kami hormati Forkopimda Kota Ambon atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Ambon dan peserta rapat koordinasi yang kami hormati dan yang berbahagia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas tuntunan dan penyertaannya kita boleh ada di sini untuk mengikuti acara rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala desa serentak Kota Ambon tahun 2022. Dan sebelumnya kita akan ikuti bersama laporan singkat perkembangan pemilihan kepala desa. Kepada Bapak Asisten 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabia. Bapak Wali Kota yang kami hormati, Bapak-bapak dari Forkopimda Kota Ambon, izinkan kami untuk sedikit memberikan gambaran tentang perkembangan pelaksanaan Pilkades Kota Ambon yang meliputi 9 desa dan meliputi 8 desa dan 1 negeri sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, 3 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019, 4 Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2022, dan Yungto Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Persiapan, kemudian pencalonan, pemungutan suara dan pemutakhiran suara, kemudian penetapan dan pelaporan kepada Wali Kota Ambon. Saat ini dapat dilaporkan bahwa seluruh tahapan di desa telah sampai pada selesainya masa kampanye di hari Minggu kemarin. Hanya satu, yaitu Desa Wayame yang kemarin baru selesai dengan dialog dan pernyataan bersama. Kemudian yang ketiga, ada 9 desa, masing-masing 1 negeri dan 8 desa, yaitu Desa Wayame yang nantinya memiliki 9 TPS, Desa Poka ada 17 TPS, Desa Hunut 6 TPS, Desa Waiheru 14 TPS, Desa Nania 5 TPS, Desa Negeri Lama 3 TPS, Desa Lata 3 TPS, Desa Galala 4 TPS, dan Negeri Habil Kecil 18 TPS. Jumlah calon yang mengikuti pemilihan kepala desa ini sebanyak 33 orang, terdiri dari 1 Desa Wayame 5 calon kepala desa, 2 Desa Poka 5 calon kepala desa, 3 Desa Hunut 4 calon kepala desa, 4 Desa Waiheru 5 calon kepala desa, 5 Desa Nania 3 calon kepala desa, 6 Desa Negeri Lama 5 calon kepala desa, 7 Desa Lata 8 calon kepala desa, 8 Desa Galala 2 calon kepala desa, dan 9 Negeri Habil Kecil 2 calon kepala desa. Perlu kami tambahkan bahwa jumlah pemilih untuk ke-8 desa dan 1 negeri adalah sebanyak 30.727 pemilih. Demikian secara singkat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk dalam rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala desa serentak Kota Ambon tahun 2022. Untuk itu kami mohon
berkenan Bapak Wali Kota Ambon untuk dapat memandu jalannya rapat koordinasi di saat ini. Bapak Richard Tuhanapisi Sarjana Hukum dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kota, hadir bersama ini adalah Kasdim, dalam hal ini mewakili Pak Nadim, dia lagi jemput Pak Panglima, kemudian yang mewakili Kapolresta, kemudian yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Ambon, itu Ibu Ketua ya? Ibu Ketua DPR bukan? Oh, ya. Kemudian yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri dan Pak Sekretaris Kota. Bapak Ibu sekalian, kehadiran seluruh Forkopimda secara representatif pagi ini memberikan indikasi yang kuat bahwa pada tataran kepemimpinan di kota kita telah siap ya untuk mendukung membackup penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 April yang akan datang. Bapak Ibu, mengapa sampai harus ini kita laksanakan? Tadi telah dijelaskan oleh Pasiden 1 tentang dasar-dasarnya, aturannya. Itu yang menjadi latar belakang kenapa sampai harus proses ini dipercepat. Pemilihan kepala desa, dia agak berbeda dengan penetapan raja di negeri-negeri adat. Kepala desa ini, semua orang yang tinggal, warga, itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa maju bertarung di desanya. Tetapi kalau raja, itu hanya mereka yang diakui oleh aturan adat setempat dalam pendekatan semangat kultural untuk bisa memimpin, ya, sebagaimana dalam kebiasaan yang telah berlaku sejak dulu kala bagi kita. Oleh karena itu, banyak orang pada waktu mulai membicarakan soal pilkada kota ini, lalu mulai melihat ini sebagai sebuah peluang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon. Saya kemarin di Jakarta ketemu dengan beberapa masyarakat Maluku di sana. Lalu mereka ngomong ke saya, ya, Pak Wali, ini katanya dalam waktu dekat ada pemilihan kepala desa, ada Negeri Lama, ada Waihiru, ya, ada Hatiwe kecil. Saya bilang itu betul memang, ya. Oke. Tapi ini menarik loh Pak Wali. Ini antusias masyarakat luar biasa banyak, Pak Wali. Lalu kenapa? Kata, wah ini rupanya ini karena pertimbangan dana desa. Ya, saya bilang jangan you berpikir dalam pendekatan pikiran yang skeptis seperti itu. Ya, secara nasional telah terjadi sebuah perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan pada waktu pemerintah pusat memberikan atensi secara khusus kepada pendekatan pembangunan yang dimulai dari desa dan kelurahan. Nah, oleh karena itu kalau dulu orientasi pembangunan itu mulai dari kota, kali ini ya pembangunan itu diberikan perhatian khusus mulai dari desa. Oleh karena itu mereka yang berhasrat itu sama sekali bukan dengan alasan pragmatis seperti itu, tapi sebuah kepedulian, sebuah tanggung jawab untuk bisa bersama-sama berpartisipasi membangun desanya untuk lebih baik lagi. Oleh karena itu saya orang yang sangat keberatan kalau orang mengkaitkan bahwa seakan-akan kepala desa memaju ini karena pertimbangan dana desa. Saya keberatan. Ya,
Saudara tahu itu pemikiran pragmatis. Pemikiran yang sangat-sangat sempit, hitam putih. Orang tidak pernah melihat bahwa ada pahlawan-pahlawan di tengah desa yang ingin mengorbankan jiwa raganya hanya untuk kepentingan mempercepat pembangunan di desa. Ya. Itu yang menjadi pertimbangan. Ya. Bahwa dalam kepemimpinan itu lalu anggaran itu menjadi faktor yang menunjang tidak dapat orang abaikan. Tapi itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Oleh karena itu kita melaksanakan seluruh persiapan ini dengan sebuah persiapan yang betul-betul matang. Ya, betul-betul matang. Kemarin di DPR ada anggota dewan yang ini badan ini mengerti betul. Sih ada bunga-bunga di tengah kita sehingga supaya semangat. Nah, dalam semangat itu kemarin di DPR itu ada anggota yang keberatan terkait dengan persiapan di POKA. Bla 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 bla. Saya mau bilang buat Bapak Ibu sekalian. Secara normatif, ya, pada waktu sebuah produk hukum itu ditetapkan, maka asas hukumnya, saudara tahu atau tidak tahu, itu sudah mengikat. Ya, jadi kalau misalnya penetapannya tanggal 8, saudara baru tahu tanggal 20, itu bukan alasan dalam sebuah mekanisme hukum. Pada waktu penetapannya tanggal 8, maka otomatis itu dia mengikat semua warga negara. Sebuah undang-undang diputuskan di Jakarta, di pedalaman Seram, mereka gak tahu apa-apa, tapi undang-undang dia mengikat. You membuat kesalahan, aturan tetap dia mengikat. Itu prinsip normatif. Ya, apalagi dari 9 ini 7 gak ada masalah, seluruh berjalan seperti biasa. Saya bisa pahami kalau itu keberatan karena itu memang soal teknis. Tapi ini kan saudara tahu, ini kan kita sudah ada pada era digitalisasi ini, ya. Oleh kota makan di oleh kota Purwangan, mulu babunyi saja, itu semua tahu habis di media sosial. Nah, oleh karena itu saya harus memberikan apresiasi kepada teman-teman di POKA yang walaupun ya dalam situasi tapi juga bisa melaksanakan sampai dengan hari ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam semangat itu lalu pagi ini saya kepingin sekali untuk ketemu dengan seluruh para calon. Saya minta Ibu Kabak ikut sertakan juga timnya. Ya, selain itu juga panitia penyelenggara di tingkat kota, lurah, kades, para pejabat, seluruh hadir supaya kita satukan persepsi kita untuk apa tanggal 7 ini kita melaksanakan Pilkades. Nah, ada 8 desa dan 1 negeri. Saya mulai dengan Kecamatan Teluk Ambon. Kecamatan Teluk Ambon, nanti Ibu Camat, saya minta berdiri bersama-sama dengan pejabat yang ada, lalu para calon yang ada, supaya kita kenal secara bersama. Ya, saya mulai dengan yang pertama Desa Wayame. Ibu Camat Teluk Ambon. Nah, Desa Wayame calonnya berapa orang? 5 orang, ya sudah hadir berapa orang? Calon-calon dari Desa Wayame mana? 1, 2, 3. Ya, oke. Dua belum hadir ya? 2 belum hadir. Bapak Ibu tahu kenapa saya sengaja untuk mengundang untuk berdiri? Ini juga bagian daripada soal kepedulian dan tanggung jawab kepekaan kita sebagai calon pemimpin. Ya, kalau kepala sendiri dia sudah terlambat, bagaimana kita mau menggerakkan kita punya
rakyatnya. Ya, oke. Semuanya ada 3 ya dari 5 yang sudah mendaftar. Mari kita berikan apresiasi dulu kepada. Oke, silakan duduk. Kemudian Poka. Poka pejabatnya mana? Pejabatnya, lalu calon Poka berapa orang? 5 lagi. 5 silakan. Yang calon Poka 1, 2, Poka 2 saja. Oke. Yang 3 belum datang. Pak Erik? Belum, oke. Poka 2 ya? Oke. Mari kita berikan apresiasi kepada yang ketiga dari Hunut. Hunut ada berapa orang? Calon berapa orang? Wah, ini Hunut luar biasa. Ini harus berikan apresiasi. Tambah siap. Ya. Hunut berapa? 4 ya? Oke. Silakan duduk lagi ya. Kemudian dari Waheru. Waheru Bu Camatnya. Ibu Leni, Waheru berapa orang? 5 orang, 1, 2, 3. 2 dibuka ya? 5. Luar biasa. Jadi Waheru lengkap ya? Wow, luar biasa. Saya rasa kita harus apresiasi. Ini Waheru ini ada yang istimewa ini karena salah satu calon kepala desa ini dosen ya di Unpati ya. Ya. Boleh saya kenal ibunya? Oh ya. Ini dosen, doktor lagi, tapi mau mendedikasikan diri untuk membangun masyarakat. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya. Silakan ibu. Ya. Kemudian yang berikut dari Nania. Dari Nania berapa orang? Si Dania 3 orang. Yang sudah hadir berapa orang? Mana? 1, 2, 3 ya? Siap. Wah, luar biasa. Mari tepuk tangan dulu buat Nania. Kemudian yang berikut Negeri Lama. Negeri Lama berapa orang? 5 juga ya? Yang hadir berapa orang? Sudah hadir ini? 1, 2, hadir gimana? 3 ya? Oh, ibu juga ya? Oke. 2 yang belum hadir ya? Oke. Ini betul-betul Negeri Lama nih, yang 2 yang teramat itu Negeri Baru. Silakan. Terima kasih. Mari kita apresiasi persiapan. Kemudian Lata. Lata berapa orang? 2 saja ya? Luar biasa. Ya. Kemudian yang berikut Galala. Galala berapa orang? Galala 2 juga ya? 1, 2 ya? Oke, luar biasa ya. Dan yang terakhir calon raja dari negeri Hati Kecil. Negeri Hati Kecil ada 2 ya. Rasong dan Muriani. Oke, luar biasa. Silakan duduk Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini bersama-sama dengan Forkopimda ini, saya mau sampaikan bahwa kesiapan kita untuk penyelenggaraan Pilkades pada tanggal 7 telah rampung. Ya, panitia kota telah mempersiapkan semuanya. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu kita support. Ya, yang pertama saya minta Kadiskominfo untuk perbanyak spanduk. Ya, itu harus dipasang di seluruh desa-desa selain panitia-panitia desa yang juga nanti akan bergerak. Tapi hari ini saya minta supaya spanduk itu sudah harus ada supaya masyarakat tahu bahwa tanggal 7 itu ada penyelenggaraan Pilkades yang dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Selain masyarakat itu tahu, tapi juga masyarakat di luar desa-desa itu juga harus tahu bahwa ada sebuah event demokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 untuk itu. Kenapa Bapak sekalian? Spanduk-spanduk ini dia penting sekali sebagai penyampaian pesan kepada publik bahwa di tempat ini sementara berlangsung sebuah kegiatan sehingga masyarakat juga mengetahui untuk itu. Itu yang namanya dengan komunikasi politik, ya.
semakin banyak orang tahu, semakin positif. Semakin positif. Dan spanduk-spanduk itu salah satu alat peraga yang sangat komunikatif untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah kepada masyarakatnya. Ya. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Jangan sampai nanti pada tanggal 7 banyak masyarakat keluar, orang yang lewat, ini demo di mana? Padahal nggak tahu, banyak ada mau pemilihan kepala desa. Itu yang harus nanti Kominfo harus segera hari ini berbanyak gitu, ya, taruh di tempat-tempat strategis. Selain memang itu juga para pejabat-pejabat negeri juga mempersiapkan itu, ya, supaya semangat demokrasi itu dia terasa. Yang sampai kayak ketua mau pergi di Muhammad begitu seakan-akan ada orang berduka begitu. Berangkat harus semangat kebersamaan, kegairahan berdemokrasi itu harus nampak dalam persiapan kita tanggal 7 ini. Ya. Yang kedua, catatan saya yang kedua, saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian calon kepala desa ini. Dan saya suka katakan, saudara adalah pioner-pioner pembangunan. Saudara adalah agent, saudara adalah pahlawan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, siapapun yang terpilih, ya, siapapun yang terpilih dalam semangat, ya, kedewasaan kita harus kita menerima. Ya, kalau saja ada yang saudara merasa janggal dan perlu untuk dikeberatan, ya, itu disampaikan secara proporsional. Tetapi jangan menggerakkan, ya, orang untuk protes sana, protes ini, enggak. Ini dalam semangat kebersamaan kita. Fakta membuktikan bahwa tingkat kedewasaan berpolitik di Ambon, masyarakat Ambon sangat-sangat istimewa. Ingat itu. Walaupun kelompok ini dia berbeda pendapat mendukung calon A, mendukung calon B. Baik pada waktu pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, sampai di restoran, di rumah kopi pun juga orang tidak berbicara. Cuma karena beda pendapat. Bahkan suami istri beda pendapat. Tapi pada saat hari H pemilihan, kemudian ada fakta, oh yang A menang, kemudian kondisi itu dia cool, tanpa ada dendam satu dengan yang lain. Dia berbeda di tempat lain. Gerakan masyarakat, bakar sana, protes ini. Di Ambon nggak pernah terjadi seperti itu. Walaupun kita berbeda pendapat luar biasa. Itu survei membuktikan bahwa tingkat kesadaran berpolitik rakyat kota Ambon luar biasa dan patut untuk ditonjolkan. Saya berharap ini kita mulai dari desa. Kita betul-betul bermulai dari desa sebagai sebuah institusi yang terdepan bagi rakyat dan masyarakat kita. Kalau ada yang kurang-kurang, saudara sampaikan aja, Pak ini bagaimana kira-kira begini. Kita cari solusi secara bersama-sama. Ya, itu yang paling utama. Yang berikut, yang ketiga, saya mau tegaskan, pemerintah kota Ambon tidak punya kepentingan apapun dengan orang perorangan yang maju. Itu ingat itu ya. Jadi kalau misalnya ada kelompok, ada isu, ini calon dari pemerintah kota, omong kosong. Tidak ada satupun seluruh yang mendaftar diri mendapat dukungan penuh dari wali kota dan wakil wali kota untuk maju sebagai calon kepala desa. Gak ada aplikasi, gak ada. Ini satu punya ipar, ini satu punya saudara, ini no. Berproses secara normal. Gak ada satupun. Saya gak pernah bilang buat Ibu Emma ini, tolong diarahkan, amankan dulu ini Hunut punya nih. Ya, ini kan dulu sudah pernah jadi kepala desa tuh, kalau bisa dia diamankan lagi. Enggak. Ini seluruh kedaulatan itu ada di rakyat dan masyarakat. Demikian juga di HGW kecil. Ya, enggak. Seluruh mekanisme itu berjalan sesuai dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan. Ya. Oleh karena itu jangan sampai, saya sengaja tim ikut ini, jangan sampai ada pikiran, ini ada kepentingan
pemerintah kota, ya ada kepentingan ini untuk enggak. Sama sekali enggak. Ya, kita menyelenggarakan ini dengan semangat kejujuran untuk membangun ini kota ke depan. Ya, oleh karena itu siapapun yang terpilih itu adalah hasil terbaik dari rakyat dan masyarakat yang ada di Kota Ambon. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ingat kita melaksanakan Pilkades ini dalam suasana bulan suci Ramadan. Saya berharap sungguh untuk suasana kebatinan ini akan mewarnai seluruh tata perilaku kita dalam pelaksanaan tanggal 7 ini. Betul-betul, ya. Betul-betul itu harus kita maknai itu. Kita syukuri itu secara bersama-sama. Justru dalam suasana kebatinan ini harus kita tunjukkan kepada dunia. Inilah mekanisme yang terjadi. Inilah semangat yang terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu para pejabat di negeri-negeri yang ada melaksanakan ini, saya harap betul untuk bertindak matang dan dewasa. Ya, bertindak matang dan dewasa. Saya membaca seluruh surat-surat masuk, hampir tidak ada keberatan kecuali ada satu saja. Ya, saya rasa itu sangat manusiawi. Dan selebihnya itu dengan sukacita, ya, mensupport dan mendukung kegiatan ini bagi penyelenggaranya. Nah, saya rasa itu hal yang saya mau sampaikan buat kita pada pagi ini, terutama para calon, ya, kepala desa yang siap untuk bertarung pada tanggal 7 yang akan datang berikut dengan timnya. Saudara tahu kenapa sampai kita begitu serius? Karena ini bagian daripada implementasi apa yang menjadi obsesi pemerintah kota, terus menjadikan Ambon sebagai kota yang harmonis. Ya. Kota yang harmonis ini bukan saja dalam hubungan eksternal antara satu budaya dan budaya lain, antara satu agama dengan agama lain, tapi harmonisasi ini juga harus kita dorong secara internal. Di desa, di RT RW, itu yang harus kita dorong dalam semangat kebersamaan. Apapun juga yang kita kerjakan, seluruh bermuara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan masyarakat di Kota Ambon. Nah, selanjutnya saya minta kesediaan beberapa arahan dan motivasi daripada Bu Ketua DPR, ya, untuk memberikan semangat kepada para calon kades dan para pendukungnya supaya tanggal 7 nanti kita akan hadir bersama-sama menyaksikan kegiatan ini. Silakan Ibu Ketua. Baik, terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Pak Wali Kota Ambon yang saya hormati, Pak Sekretaris Kota Ambon yang saya hormati, teman-teman Forkopimda yang saya hormati, hadir di sini mewakili Pak Kajari, Pak Dandi, Pak Kapolres dan para pengadilan, pimpinan OPD yang saya hormati, dan yang sangat saya banggakan adalah seluruh calon-calon pemimpin yang hadir bersama dengan seluruh tim sukses di pagi hari. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari yang indah ini kita masih tetap diberikan nikmat kesehatan untuk melalui sebuah proses kehidupan yang sangat baik di pagi hari ini. Tentunya sebagai umat yang percaya, kita berharap situasi saat ini dalam bulan suci Ramadan kita masih tetap diberikan kesehatan yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Wali Kota yang saya hormati, hari ini sungguh luar biasa. Selaku pimpinan DPRD Kota Ambon, kami mengapresiasikan kerja pemerintah Kota Ambon dengan ditetapkannya tanggal 7 sebagai tanggal pemilihan kepala desa serentak yang ada di Kota Ambon saat ini.
selaku pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Ambon, tentunya kami mengapresiasikan ini. Bahwa hari ini di tanggal 7 nanti adalah sebuah sejarah baru yang terjadi di Kota Ambon. Dan ini menjadi gumulan kita di DPRD. Ya. Saat-saat inilah yang kita nantikan. Setiap saat teman-teman di DPRD, terlebih khusus di Komisi 1, ya, bekerja siang dan malam untuk mengoptimalisasikan situasi seperti ini sehingga terjadilah pemilihan di tanggal 7, ya, bulan April kali ini. Ini menjadi sebuah tanggung jawab kita di DPRD untuk, ya, menyerap seluruh aspirasi yang ada di masyarakat. Saat-saat seperti ini sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di kota ini. Untuk itu, selaku pimpinan DPRD atas nama pribadi dan seluruh teman-teman yang ada, kami berharap sungguh bahwa di tanggal 7 nanti seluruh pemilihan yang terjadi di tanggal 7 itu tetap berlangsung dengan damai. Ya. Siapapun yang terpilih di antara teman-teman yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, kami berharap sungguh, ya, pemilihan yang terjadi di saat itu dia akan berjalan secara arif, adil dan jujur sehingga mendapatkan calon pemimpin yang baik. Kami di DPRD juga tidak punya tendensi apa-apa seperti yang tadi Pak Wali Kota sampaikan. Tidak ada satu calon pun yang kami khususkan di sini. Semua calon punya kesempatan yang sama. Sehingga saya juga mau bilang buat teman-teman di DPRD kemarin bahwa ketika tanggal 7 nanti dan beberapa hari kemarin ketika teman-teman calon-calon kepala desa ini melakukan kampanye-kampanye kepada calon pemilihnya, kepada pemilihnya, itu jangan ada yang melakukan intervensi apa-apa. Biarkanlah mereka berjalan mengalir begitu saja sehingga suasana demokrasi yang terjadi di desa-desa tersebut menjadi sebuah demokrasi yang baik. Bapak Ibu yang kita hormati, kita hanya berharap di tanggal 7 nanti kita akan melahirkan calon pemimpin-pemimpin dari desa-desa yang melakukan pemilihan adalah calon pemimpin-pemimpin yang lahir dari hati nurani daripada masyarakat yang memilihnya. Begitu besar tanggung jawab yang akan dipikul oleh seorang pemimpin nanti. Bukan euforia sebagai seorang pemimpin nantinya pada saat terpilih, ya. Jangan kita bergembar-gembor bahwa kita terpilih itu menjadi sebuah kesombongan, tidak, tetapi ada sebuah tanggung jawab yang luar biasa di sana. Ada sebuah beban yang akan dipikul oleh masing-masing kepala desa ketika terpilih nanti. Sehingga saya mau bilang bahwa mari siapkan diri baik-baik untuk menjadi seorang pemimpin, dan kepada seluruh tim-tim sukses yang ada pada saatnya nanti berdemokrasilah dengan bijak, dengan dewasa dan santun sehingga melahirkan seorang pemimpin yang dipilih, yang ditentukan oleh Tuhan, tapi yang memilih adalah rakyatnya. Itu pesan singkat dari Beta selaku pimpinan DPRD dan merupakan representasi rakyat yang ada di kota ini. Selamat sekali lagi. Mungkin nanti pada saat pemilihan kami teman-teman terlebih khusus dari Komisi 1 akan mengunjungi desa-desa yang akan melakukan pemilihan, ya, supaya kita mau lihat secara dekat lagi bagaimana persiapan daripada teman-teman di Pemkot melakukan persiapan pemilihan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia. Terima kasih Bu Ketua. Kemudian dari aspek pengamanan dan aspek ketertiban, saya nanti minta Pak Kasdim dan yang mewakili Pak Kapolresta untuk memberikan arahan. Silakan Pak Kasdim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam
Tabiah. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang saya hormati Bapak Saiful, dan para tamu undangan sekalian. Saya bersyukur karena pada kesempatan ini saya mewakili komandan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota terkait dengan tugas dan tanggung jawab Kodim. Tergantung sejauh mana permintaan dari Bapak Wali Kota tentang personil yang akan mengamankan pada kegiatan pemilihan kepala desa pada tanggal 7. Ada satu hal yang perlu saya pesankan terkait dengan bulan suci Ramadan, dan sangat penting bagi seorang pemimpin bahwa semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, jika bapak-bapak yang ada di sini terpilih, kami berharap bekerjalah dengan baik demi masyarakat ini bersama. Demikian Bapak Wali Kota yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan selamat pagi. Terima kasih Pak Kasim. Selanjutnya mewakili Pak Kapolresta, silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Wali Kota Ambon, yang kami hormati Ibu Ketua DPR, Bapak Sekretaris Kota Ambon, rekan-rekan yang mewakili dari Forkopimda, serta seluruh Bapak Ibu beserta rapor pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini. Sebelumnya mohon izin Bapak Wali Kota, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolresta yang seyogianya beliau hadir untuk mengikuti kegiatan rapor pada pagi hari ini, namun beliau ada kegiatan juga yang sama di waktu yang sama, yaitu kegiatan rapat dengan Bapak Kapolda, sehingga beliau memerintahkan kami untuk mewakili beliau bersama dengan Pak Kasat. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan potensi-potensi kerawanan terkait dengan pada saat dilaksanakannya pemungutan suara. Kami dari keamanan, dalam hal ini dari kepolisian, tentunya kami juga akan bekerja sama dengan rekan-rekan dari Kodim serta seluruh potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, baik itu dari Linmas maupun tokoh-tokoh yang ada dalam kegiatan pilkades nanti. Tentunya keamanan ini adalah hal yang sangat mendasar untuk kita